Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi menjadi pasangan bakal capres dan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan. Dan kini publik pun menunggu siapa bacawa pres yang dipilih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam survei Litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas pada 27 Juli hingga 3 Agustus lalu menunjukkan sejumlah nama yang punya elektabilitas teratas bacawa pres. Ada Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,4%, Sandiaga Uno tipis 8,2%, Erick Thohir 8% dan AHY 5,1%, sementara Mahfud MD 3,7%. Dalam survei yang dilakukan LSI pada 3 hingga 9 Agustus 2023, ada 3 nama bakal cawapres teratas yang dinilai pantas menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo, yakni Erick Thohir dengan elektabilitasnya 17%, Sandiaga Uno 13,6% dan Ridwan Kamil 13,4%. Sementara 3 bakal cawapres teratas yang dinilai pantas jadi bacawa pres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir, elektabilitasnya 15,9%, Sandiaga Uno 12,1% dan Ridwan Kamil 9,9%. Sejumlah pimpinan partai politik koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memberikan sinyal nama-nama bacawa pres. Tapi siapa yang akan dipilih dan apa pertimbangannya? Kami bahas usai tayangan berikut ini. Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah resmi mendeklarasikan pasangan Bacapres-Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kini mata publik tertuju pada Bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum menentukan Bacawapres. Rabu lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku cocok jika bakal cawapresnya merepresentasikan anak muda. Prabowo lalu menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Pernyataan Prabowo ini bermula dari ucapan Yeni Wahid yang berharap bacawa pres Prabowo bisa merepresentasikan anak muda. Dan kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Sebelumnya, nama kader Partai Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sempat disinggung Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai sosok potensial jadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Dalam serah terima jabatan saat purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat melontarkan sebuah kode terkait masa depannya. Ridwan Kamil menyebutkan akan ada breaking news pada pekan depan. Sejumlah pihak menilai pernyataan ini sebagai sinyal terkait bacawa pres. Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Padahal itu aja. Dalam survei yang dilakukan LSI pada 3 hingga 9 Agustus 2023, terdapat 3 nama bakal cawapres teratas yang dinilai pantas jadi bacawa pres Ganjar Pranowo, yaitu Erick Thohir dengan elektabilitas 17,0%, Sandiaga Uno 13,6%, dan Ridwan Kamil 13,4%. Sementara 3 nama bakal cawapres teratas yang dinilai pantas jadi bacawa pres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir dengan elektabilitas 15,9%, Sandiaga Uno 12,1%, dan Ridwan Kamil 9,9%. KPU akan membuka pendaftaran Capres-Cawapres 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, peta koalisi diprediksi masih cair, terutama terkait penentuan bacawa pres. Tim Liputan, Kompas TV. Dari bursa bacawa pres yang beredar, pilihan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengerucut pada siapa? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sutarduga dan juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade serta pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Eriko, selamat
Sore Ini Bang Nyarwi. selama ini kan kita selalu bertanya soal siapa bacawa pres dari masing-masing koalisi. Jawabannya selalu sama, nunggu dulu koalisi siapa yang akan mengumumkan pertama. Sudah nih koalisi perubahan mengumumkan bacawa presnya. Ada pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Dari koalisi PDI Perjuangan, Bung Eriko, siapa yang sudah disiapkan? Kan sudah ada nih, sudah melihat atau mengintip koalisi perubahan sudah ada bacawa presnya. PDI Perjuangan gimana menyiapkan bacawa pres Ganjar? Ini kenapa sih istilahnya Mbak Cindy harus intip-mengintip, orang semuanya transparan terbuka, kan begitu kan? Intip-mengintip ini saya menyetir dari Coba. pernyataan-pernyataan koalisi sebelumnya loh. Perlu kita luruskan ini Adinda Andre ya kan, intip-mengintip, tidak ada intip-mengintip. Artinya begini, kalau di kami sebenarnya hal ini hal yang biasa saja dan waktunya masih cukup panjang, walaupun ada kemungkinan dipercepat untuk pendaftarannya, tidak masalah juga. Kalau kita melihat Mbak Cindy pada waktu kemarin itu kan terjadi pertemuan antara ketua-ketua umum partai, ada 4 partai kan begitu ya, PDI Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura. Nah ini kan belakangan ini juga Mbak Cindy kan juga mendengar bahwa Demokrat ingin bergabung baik antara dengan kami maupun juga dengan porosnya Adinda Andre. Nah ini kita lihat saja, kan perkembangan-perkembangan ini masih ada. Tetapi yang menarik adalah begini, bahwa calon wakil presiden ini, bakal calon wakil presiden ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, sangat seksi kalau dalam bahasa istilah anak muda sekarang ya, sangat memberikan kemungkinan-kemungkinan yang namanya kenaikan dari elektabilitas. Nah, itu sangat wajar menurut kami. Tetapi beginilah, Mbak. Itu tadi sudah ada hasil survei dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa dari hasil survei yang ada itu termasuk dari 5 nama yang memang beredar di dalam internal kami. Itu tidak salah. 5 nama, saya sebut kalau Ridwan Kamil gimana? Jadi bacawa pres Ganjar termasuk dalam apakah sudah betul itu? Oh, jelas Kang Ridwan Kamil salah satu dari 5. Ada Mas Sandi, tadi ada siapa lagi? Erick Thohir, walaupun ini sudah mungkin koalisi sudah ada di kerjasama yang lain kan begitu kan? Nah, ada Pak Mahfud, ada juga Mas Andika. Ini kan nama-nama yang beredar. Tetapi ini kan semua sekali lagi itu wacana di dalam internal. Kalau dalam hal keputusannya tentu kan ini yang mau Mbak Cindy tunggu kan? Kan kira-kira seperti itu kan? Nah, menurut kami, inilah nanti hal yang menarik yang dibicarakan di antara ketua-ketua umum ini. Ya kita tunggu saja. Apalagi yang ditunggu, Bung Eriko? Bagaimana? Apalagi yang ditunggu untuk memilih bacawa pres ini? Apalagi yang harus dipercepat, Mbak Cindy. Ada keperluan yang harus dipercepat. Seperti misalnya sahabat kami dari poros yang satu kan boleh-boleh saja. Sekarang saya tanya, nah ini kembali saya tanya sama Mbak Cindy. Kalau misalnya poros yang sudah menyatakan itu, sudah pasti itu akan mendaftar. Betul enggak Adinda Andre? Apakah itu sudah pasti? Nah, coba kalau saya tanya kembali kepada Mbak Cindy, apakah itu sudah pasti? Anda meragukan itu kepastian mereka akan mendaftar atau tidak? Belum tentu. Nanti yang pasti mendaftar itu adalah pada tanggal pendaftaran itu dia mendaftar. Kalau tidak jadi mendaftar, apakah mendaftar? Nah, itu saya Jadi tanya menurut Anda koalisi perubahan masih bisa berubah lagi? Saya tidak mencampuri kerjasama yang lain, tetapi yang saya mau jawab bahwa tidak ada satu kepastian sebelum nanti tanggal pendaftaran itu. Semua masih ada kemungkinan. Saya rasa Adinda juga sepakat dalam hal ini, tidak ada sesuatu hal yang kami harus buru-buru. Bung Andre, soal ini. Karena Pak Prabowo sebelumnya menyebut ada nama Gibran, Erick Thohir, Ridwan Kamil, mengerucut jadi 3 nama itukah bacawa pres untuk Prabowo Subianto? Sekali lagi saya ingin menyampaikan Cindy bahwasanya pengambil keputusan dari koalisi Indonesia Maju ini akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ya, ketua umum partai pendukung Pak Prabowo, ada Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof Yusril, Ustadz Anies Mata, lalu ada Bang Rida, dan insya Allah kita harapkan masih ada berapa partai lagi akan bergabung, itu akan melakukan musyawarah untuk mufakat, ya. Jadi belum ya musyawarahnya ya? Belum, sesuai kearifan bangsa kita. Nanti kita ambil keputusan bersama. Tapi nama-nama ya tentu sesuai dengan nama-nama yang pernah disebut oleh berbagai partai politik, berbagai tokoh. Intinya Pak Prabowo tidak ada masalah dan beliau bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan tokoh manapun. Yang penting tokoh yang menjadi cawapres itu didukung dan diusung oleh seluruh partai pengusung, itu yang pertama. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo, dan ketiga,
tentunya bisa membantu Pak Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Seperti itu. Oke, Jadi baik. sing sabar Cindy, sing sabar ya Bang Eriko. Pak Nyarwi, kalau menurut Anda ini kenapa meskipun itu koalisi perubahan sudah mengumumkan terlebih dahulu, kan selalu selama ini menunggu momentum sudah ada dan sudah dibuka oleh koalisi perubahan, ada deklarasi, tapi dua koalisi masih adem ayem nih, Pak Nyarwi. Apa sebenarnya, apa yang membuat mereka tidak kemudian tadi sing sabar, tidak buru-buru, tidak mempercepat untuk memilih bacawa presnya? Ya, pilihan terhadap sosok pasangan ya, figur capres cawapres ya, Cindy, itu kan saya kira banyak pertimbangan ya. Itu tidak hanya menyangkut kesepakatan ya dari blok koalisi partai-partai pendukung saja, gitu ya. Tapi juga saya kira itu menjadi bagian strategi juga untuk pemenangan. Dan kita tahu ya, tidak ada blok koalisi partai manapun kerjasama kalau istilah di partainya Bung Eriko itu yang mau kalah gitu, pasti kan mau menang gitu, dan itu akan selalu berhitung kan. Hitungannya tentu salah satunya bukan hanya siapa yang menjadi pasangan cawapresnya, bukan hanya itu, tapi saya kira juga masalah momentum, kapan akan diumumkan kan. Karena ini juga terkait dengan fluktuasi dan dinamika yang terjadi gitu ya, bukan hanya antara elit saja. Kita kan lihat nih, elit terus dinamika terus-menerus ya, dan terlalu bikin banyak kejutan, cenderungnya maunya begitu kira-kira gitu. Dan kemudian juga ini dinamika di level pemilih gitu loh. Karena pemilih itu kan saya kira juga hari ini memperhatikan ya, kalau si ini mencalonkan di misalnya tiba-tiba yang kemarin ya Mas Anies dengan Muhaimin, Caimin, nah kira-kira yang lain bagaimana reaksinya, itu juga pasti jadi tontonan. Begini ya, Cindy ya, ini masyarakat juga tentu saja terhibur ya dengan drama capres gitu ya. Karena ini kan juga ditunggu gitu. Ini siapa yang mendekatkan ke siapa gitu ya. Habis itu katanya kan gitu pacarannya sama siapa, kok nikahnya sama yang lain gitu kan. Nah, ini juga masyarakat juga kadang-kala terus-menerus. Tapi ini bagus ya untuk partisipasi politik dan pendidikan politik, karena masyarakat sendiri juga makin hari gitu ya makin peduli dengan apa yang terjadi ya, para tokoh apa saja yang dilakukan para tokoh, dan akan mengevaluasi gitu ya kira-kira nanti preferensi politiknya. Dan di situ kan tentu saja biasanya para parpol dan semua timnya itu kan punya riset ya, termasuk lembaga-lembaga riset juga punya riset membaca itu gitu ya. Oke, Bung Eriko kan sudah lama PD Perjuangan bilang ada 10 nama, kemudian mengerucut lagi 5 nama. 5 nama ini kan sudah lama ada di kantong PD Perjuangan. Apa yang akan menjadi pertimbangan untuk memilih bacawa pres sampai harus sebegitu lama? Mbak Cindy, saya mendahului saja. Mbak Cindy kan lihat nih, seolah-olah nanti jangan dikira ini saya dahuluin saja. Baju saya kuning nih, dalamnya orange menuju merah. Nanti jangan dikira terus langsung Kang Ridwan Kamil dari kuning ini udah mau menuju merah, kan begitu kan. Tapi ya monggo-monggo saja kalau dalam pengertian seperti itu. Nah, ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa sebenarnya belum saat ini kita mengumumkan cawapresnya. Tadi saya senangnya Adinda Andre juga menyebut 3. Jadi beliau memang hatinya di PDI Perjuangan juga, nomor 3 itu kan begitu. Nah, yang pertama sebenarnya adalah ini harus menjadi satu kesatuan dengan Mas Ganjar. Itu akan menjadi duit tunggal, Mbak Cindy dan seluruh pemirsa yang ada di Indonesia. Ini harus menjadi duit tunggal, tidak mendominasi dari presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus meneruskan program-program perjuangan Bapak Joko Widodo. Karena 80% lebih yang menyatakan memang senang dengan meneruskan apa yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang ketiga yang paling penting, Mbak Cindy. Bahwa yang memilih ini nanti rakyat. Yang memilih ini bukan partai politik lagi, bukan sekedar elit partai politik, tetapi rakyat itu sendiri. Nah, siapa di antara ini yang bisa menaikkan elektabilitas itu? Itulah nanti pada saat pertemuan ketua-ketua partai bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai incumbent dan juga bersama dengan calon presiden kami, Mas Ganjar Pranowo, ini nanti akan ditentukan siapa nanti yang pas. Tahun 2019 belum tentu yang elektabilitasnya paling tinggi lantas dipilih. Apakah seperti itu? Tidak juga. Nah, ini akan menarik nanti Mbak Cindy. Lebih seringlah mengundang kami dengan Bung Andre, dengan Bung Nyarwi untuk kita bisa lebih berbicara seperti apa sebenarnya yang paling pas untuk menjadi pasangan Mas Ganjar Pranowo ini menjadi bakal calon presiden. Seperti di sini baju Pak Eriko padahal terlihat putih bukan kuning, tapi sudah dilempar ada Ridwan Kamil disama-samakan dengan warna kuningnya. Sementara Ridwan Kamil ada di pihak Bung Andre. Jadi gimana kalau Ridwan Kamil ini kemudian diincar? Ini saya menangkap kodenya diincar ya sama PD Perjuangan, karena saya nggak ngelihat ada warna kuning sudah disebut oleh Bung Eriko kuning. Ini gimana Bung Andre kalau Ridwan Kamil dari Partai Golkar diincar oleh
PDIP masuk dalam kantong pembahasan bacawa pres? Menurut saya ya hal-hal yang lumrah kalau Mas Ganjar maupun Pak Prabowo saling incar ya. Siapapun kandidat yang bisa membantu kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Kan semua dalam politik itu kan adalah seni segala kemungkinan. Kalau mengutip kata Bang Eriko Sutarduga, apapun bisa dalam politik kecuali menghidupkan orang mati. Gitu. Itu biasanya kalimat pamungkasnya Bang Eriko. Hari ini saya kutip kalimat pamungkas senior saya Bang Eriko. Mungkin saja kan kita saling menunggu, siapa tahu ya. Di ujungnya akhirnya Pak Prabowo menjadi calon presiden, Mas Ganjar menjadi calon wakil presiden. Semua kemungkinan kan bisa terjadi. Baik, saya jadi intinya Cindy, tentu sekali lagi kami ya baik koalisi Indonesia Maju maupun koalisinya Mas Ganjar, saya rasa kita ingin menang kontestasi. Karena kita ingin menang kontestasi, kami tentu berhitung ya secara mendalam siapa cawapres yang terbaik yang bisa membantu menang. Jadi kami tidak ingin terburu-buru. Singkat saja ke Pak Nyarwi, singkat saja kan waktu kita sempit karena sampai saat ini belum ada yang mengumumkan kembali bacawa pres selain koalisi perubahan. Apakah ini artinya masih punya peluang koalisi ini berubah sehingga akan ada pengumuman bacawa pres yang mepet-mepet dengan pendaftaran di KPU? Ya, kalau dalam pandangan subjektif saya, Cindy ya, saya kira itu yang terjadi adalah justru pengumuman di last minute ya, atau paling enggak ya, nanti kira-kira seperti periode-periode sebelumnya, tapi tidak terlalu mepet juga. Jadi gini, Cindy, saya lihat ya, ini kan strategi yang paling menonjol tentu adalah kemenangan dan pemenangan ya. Karena pertimbangan itu tentu saja formasi pada kubu partai maupun formasi pasangan capres-capres itu menjadi pertimbangan sangat utama. Makanya itu koalisi perubahan itu, ini kan koalisi perubahan yang sudah punya pasangan capres-capres, tetapi karakter di koalisi yang lain, karakternya gitu ya, itu mau pasangan capres-capresnya maupun formasi partai yang menjadi dukung itu juga bisa berubah-ubah. Jadi ya ada perubahan juga di dalam masing-masing koalisi, kira-kira gitu. Dan itu akan terus-menerus terjadi sampai kemudian menjelang KPU sampai batas pasangan capres-capres. Batas pendaftaran capres cawapres. Baik, terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih Bung Andre dan Bung Eriko sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Cindy, Mas Nyarwi dan Bang Eriko. Terima kasih.